Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Alhamdulillah baru makan siang. Dapat jatah makan siang dari RS Covid Kemayoran. Alhamdulillah. Sekarang hari ketiga. Halo Sobat FD, 7 bulan sudah berlalu sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini, tanda-tanda akan berakhirnya COVID-19 di Indonesia nampaknya belum juga terlihat. Namun demikian, tidak sedikit pula kabar menggembirakan yang terdengar. Salah satu kabar baik datang dari Muhammad Nur Abdullah Aziz, seorang penyintas COVID-19 yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta untuk melawan COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, saya dan tim dari Fresh Digest berkesempatan melakukan telewicara dan mendengarkan secara langsung kesaksian dan kisah perjuangan beliau untuk sembuh dari COVID-19. Dan inilah kisah Muhammad Nur Abdullah Aziz, seorang penyintas COVID-19. Halo Kang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah lebih sehat, lebih baik, lebih semangat. Alhamdulillah, iya. Bagaimana perasaan Kang Aziz nih setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19? Alhamdulillah sangat senang dan bersyukur sekali akhirnya kita berkumpul kembali bersama keluarga meskipun masih isolasi mandiri selama 7 hari. Oh, jadi selama 7 hari ke depan masih harus isolasi mandiri begitu ya Kang? Iya, sekarang udah masuk hari ketiga dari 7 hari masa isolasi mandiri pemulihan. Nah, untuk awal mula Kang Aziz ini dinyatakan positif COVID itu kapan dan bagaimana gitu Kang kronologinya Kang? Mungkin bisa diceritakan ke saya seperti itu. Oke, kalau saya urutan dari akhir Agustus, saya 31 Agustus ke September di sini. Jadi 31 Agustus sampai tanggal 7 September 2020 saya masuk kantor seperti biasa. Kebetulan tidak ada jadwal piket dan masuk terus setiap hari kecuali hari Sabtu sama hari Minggu. Nah, tanggal 8 sampai tanggal 12 saya dinas luar ke Palembang sama 2 orang kawan dari KLHK. Iya. Terus tanggal 13 saya pulang. Tanggal 12 saya pulang, 13-nya demam, sempat demam sehari. Terus ya saya biasa obat minum susu beruang, madu sama jahe. Demamnya besoknya sudah nggak ada. Cuma masih kepala berat, terus tenggorokan kering sama kalau bahasa Jawanya tuh greges kayak mau kalau gejala tipes gitu, seperti itu. Iya. Seperti itu. Terus tanggal 16 September saya sempat coba rapid test di RS Laras Cisauk Tangerang, hasilnya non reaktif waktu itu. Tapi badan tetap greges. Terus udah itu ada tambahan lagi penciuman terganggu sama indera perasa terganggu juga. Hari itu juga dapat kabar di kantor bahwa Pak Direktur hasil rapidnya reaktif. Setelah itu beliau swab dan keluar hari Sabtu hasilnya positif. Makanya kami sekantor diwajibkan untuk melaksanakan swab massal di RSIB Bogor. Saya kebagian yang tahap 1 tanggal 21 September 2020. Terus hasilnya keluar tanggal 23 September 2020. Hasilnya saya termasuk yang positif. Dan saat itu juga kan saya dikasih tahu sama kebagian kepegawaian, Bapak termasuk yang positif. Terus saya tanya apa yang harus saya lakukan. Terus dia sampaikan laporlah ke
Satgas setempat, ke RT, ke RW. Ya udah saya sampaikan aja langsung hari itu juga. Saya lapor ke Pak RT, saya lapor ke atasan saya juga, kasih tahu istri. Dan memang dari tanggal 13 itu karena merasakan badan yang nggak enak, saya udah isolasi mandiri sendiri. Jadi di kamar nggak kemana-mana gitu. Iya. Seperti itu. Dan alhamdulillah dari PN-nya responnya baik. Jadi beliau menyarankan saya untuk diisolasi di Wisma. Tadinya saya mintanya isolasi mandiri kalau bisa. Cuma karena pertimbangan dari dokter, sorenya itu tanggal hari Rabu tuh sore menjelang malam saya dihubungi, diminta data-data dari Satgas Puskesmas. Yeah. Itu disampaikan bahwa saya tidak bisa isolasi mandiri karena luar rumahnya kurang ideal. Kan yang ideal tuh bisa jadi yang rumah lantai 2, kalau saya kan rumahnya 4L, lu lagi gitu. Jadi ya kurang ideal lah. Akhirnya ya saya ikut aja maunya seperti apa. Baru besoknya hari Kamis 24 September saya berangkat ke Wisma Atlet. Itu seperti itu sih kronologisnya sampai ke Wisma Atlet. Oh, berarti kalau di tracing ke belakangnya gitu ya Kang, Kang Aziz ini positif COVID ini berarti berasal dari klaster perkantoran gitu ya Kang, dari lingkungan kantor Kang Aziz gitu? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga pulang dari dinas, entah saya di pesawat kah, entah saya masih di Palembang kah, saya juga nggak ngerti nih dapatnya dari mana gitu. Yeah. Jadi ada dua kemungkinan antara klaster perkantoran sama hasil perjalanan dinas dari Palembang seperti itu. Kalau untuk keluarga Kang Aziz sendiri yang di rumah itu seperti apa Kang? Apakah tertular juga atau tidak atau bagaimana? Jadi saya sama istri kan sama-sama juga kerja di KLHK, satu eselon 1 tapi beda eselon 2. Nah, beliau juga kan banyak acara, terus ada juga kegiatan keluar. Nah, beliau sebetulnya berapa kali sama seperti saya, beliau juga udah beberapa kali rapid non reaktif gitu. Terus pas kebetulan hasil swab yang timnya saya karena ada yang positif, maksudnya yang tahap 1 tanggal 21 September itu, yeah. Itu salah satu ikut ada di acara istri saya di kantor di Bogor. Nah dari situ akhirnya yang ikut acara itu harus diswab ulang, diswab massal juga sama. Itu swabnya pas sebelum berangkat ke Wisma Atlet hari Kamis tanggal 24 September. Yeah. Jadi saya dapat kabar ternyata hasil swabnya istri juga positif hari Sabtu tanggal 26 September seperti itu. Yeah. Nah anak-anak baru bisa diswab dari Satgas COVID Parung Panjang itu hari Seninnya setelah istri ketahuan positif seperti itu. Berarti itu harus berapa kali tes Kang untuk make sure bahwa itu benar-benar positif COVID? Itu ada berapa kali tes yang Kang Aziz lakukan? Kalau saya sih sebenarnya 1 kali aja sih sudah cukup ya itu, tapi bukan rapid. Kalau rapid itu nggak menjamin kalau menurut saya pribadi ya. Yeah. Jadi saya sama istri juga malah lebih sering istri sebenarnya. Istri berapa kali rapid dari 2 kali itu non reaktif terus. Yeah. Saya 2 kali non reaktif, tapi ketika 1 kali swab hasilnya positif gitu. Ya mungkin pas waktu itu si virusnya bekerja gitu seperti itu. Kalau saya sih sama istri 1 kali aja swab. Berarti waktu masuk Wisma Atlet itu istri juga ikut Kang? Enggak, bareng? Kalau istri awalnya kan mau di ini juga, mau dibawa ke Wisma Atlet juga. Terus saya juga udah pesen misalkan kan karena di sana kan banyak juga yang satu keluarga gitu. Jadi ada ibu, anak, terus ada ini. Cuma karena pertimbangan anak waktu itu kan anak-anak lagi PTS. Yeah. Jadi
sama dokternya diizinkan istri sampai dengan saat ini isolasi mandiri di rumah, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi hanya Kang Aziz saja yang di Wisma Atlet gitu ya, Kang? Iya, betul. Nah, saya penasaran nih, Kang. Sebenarnya seperti apa sih, Kang, keadaan sesungguhnya di Wisma Atlet sendiri? Dan selama Kang Aziz melakukan karantina di sana, itu seperti apa? Apa kegiatan yang akan lakukan di sana? Oke, baik. Jadi saya cerita aja kronologi saya dari awal ya. Iya. Bapaknya nggak apa-apa ya. Jadi saya masuk itu hari Kamis malam. Jadi saya dijemput sama Satgas Covid pakai ambulan tuh tanggal 24 September malam jam 9. Iya. Sampai ke sana ke Tower 6. Tower 6 itu di situ ada IGD namanya IGD observasi. Jam 10-an malam saya nyampe di situ, kondisinya saat saya masuk itu kurang lebih 30 orang. 30 orang lebih pasien masuk ke situ. Bareng dan gitu, hampir Kang? setiap 10 menit itu ada pas baru seperti itu. Itu saya masuk situ terus biasa pendaftaran, saya mendapatkan gelang. Jadi ada kalau laki-laki tuh gelangnya warna biru, yang wanita gelangnya warna pink. Habis itu saya ditanya-tanya sama dokter, itu nunggunya sejam tuh. Dari awal pendaftaran ke pemeriksaan awal, habis itu ditensi. Habis ditensi saya masuk ke ruang observasi. Ruang observasi di dalam ditanya-tanya lagi sama seperti di depan, cuman lebih detail. Setelah ditanya, saya diambil darah. Ya. Setelah diambil darah, di EKG rekam jantung. Itu rekam jantung pertama. Setelah itu selesai, sudah rekam jantung, nunggu. Baru hari Jumat pagi 3:30 saya baru dapat kamar. Dapat kamar di Tower 7, lantai 28, kamar 30. Saat itu saya kurang lebih ada 16 orang yang hari itu masuk. 16 orang yang masuk ke situ. Nah, intinya selama di sana saya tiap hari rutin 3 kali pemeriksaan. Pemeriksaan pagi, siang, sama malam, yang isinya itu pemeriksaan tensi, suhu, sama kadar oksigen. Terus sama pemberian obat. Pemberian obat itu ada 5 jenisnya. Ada kloroquine, terus azitromisin itu antibiotik, terus obat Tamiflu, sama suplemen makanan, sama obat mah. Itu yang pertama kali saya dapat di pagi hari. Siangnya saya dapat obat mah aja, kadang dikasih, kadang enggak. Terus yang sorenya saya dapat yang obat flu itu Acetaminophen, terus suplemen makanan sama obat mah. Itu terus berlangsung sampai hari kelima. Setelah hari kelima, antibiotik sama kloroquine-nya udah nggak dikasih lagi. Kadang cuma dikasih 3 atau 2 obat gitu kalau pagi. Pagi sama malam. Siang malah kadang nggak dapat apa-apa. Terus makan, alhamdulillah makan juga 3 kali sehari. Makan pagi, siang, malam, sama snack pagi. Itu untuk makanan. Terus ada rekam jantung. Rekam jantung itu setiap 3 hari sekali dan sesuai anjuran dokter atau perintah dokter. Saya selama di sana dari awal masuk sampai pulang itu 4 kali EKG sama 1 kali rekam toraks atau ronsen. Dan di hari ke-8 sama ke-10 itu antara 8-10 lah, itu dilaksanakan swab. Nah, dari 8-10 itu kalau misalnya swabnya negatif, itu hasilnya sekitar 2-4 hari. Kemarin saya cuma 2 hari, alhamdulillah pulang. Nah, terus di sana saya ngapain aja? Di sana itu saya nempatin satu ruangan itu 1 kamar. Satu ruangan itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan 1 pantry. Dan di situ ya
alat-alatnya lengkap semua, kamar-kamarnya ada AC, lemari ada, meja ada, terus bisa nyuci juga, air panas juga ada. Ya intinya mah sangat layak lah kalau misalnya untuk proses penyembuhan. Dan di sana pun tiap hari ya olahraga, jalan-jalan, nulis sama ngevlog di Facebook, live Facebook seperti itu. Mantap, Kang. Berarti di Wisma Atlet itu orang yang sedang karantina boleh keluar kamar, Kang? Boleh. Sebagai catatan juga di Wisma Atlet itu sekarang itu untuk pasien positif COVID tanpa gejala. Oh, jadi kalau misalkan ada comorbid atau penyakit penyerta, misalkan jantung, terus diabetes, itu ada sendiri karena rujukan sendiri, jadi nggak masuk ke Wisma Atlet gitu. Karena kan perlakuannya berbeda, karena kalau comorbid seperti kan biasanya agak berat ya. Kalau kami mah ya sehat-sehat aja, dari penampakan badan tuh sehat. Yeah. Itu kan ada gejala-gejala, kebanyakan indera penciuman sama perasaannya terganggu selain batuk dan pilek. Berarti Kang Aziz sendiri nggak ada keluhan seperti sesak napas seperti itu, Kang? Alhamdulillah sih saya nggak ada sesak napas. Alhamdulillahnya gitu. Tadi kan Kang Aziz cerita bahwa selama dinyatakan positif itu gejalanya seperti flu biasa ya, Kang? Iya. Apakah flu-nya ini tuh flu yang lebih berat dari biasanya atau ya seperti flu pada umumnya aja gitu, Kang? Seperti flu pada umumnya aja sih. Kalau saya sih ngerasainnya kepalanya berat, waktu itu berat, terus sama kerongkongan tuh kering dan bawahnya tuh pengen batuk gitu. Batuknya, kayak biasa aja kayak gitu. Oh ya, berarti batuknya batuk kering ya, Kang? Iya, batuk kering kalau yang saya rasakan. Sama ya setelah itu beberapa hari kemudian indera penciuman sama perasa terganggu. Jadi sampai menjelang swab kedua itu saya nggak nyium apa-apa, termasuk kentut saya sendiri pun saya nggak bisa cium gitu. Tapi kalau sekarang sudah, Kang, sudah ini maksudnya udah bisa berfungsi lagi indera penciumannya? Ya alhamdulillah sih sekarang udah bisa. Ya itu 1 hari setelah mau swab, saya tuh ditanya sama teman kan, saya jadi selama itu kan ya chattingan juga sama teman, Zooman, terus WA, video call gitu kan. Nah itu ditanya lah sama teman kan, karena saya selalu bilang apa sih yang ada yang nanya apa yang saya rasa. Saya bilang kentut saya nggak kecium. Dia iseng nanya, gimana kentutnya udah kecium belum? Pas kebetulan saya kecium, saya bilang nih, alhamdulillah sembuh, saya bilang. Nah ya udah itu yakin, insya Allah kalau besok saya swab, insya Allah negatif, saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah negatif. Berarti total hari karantina Kang Aziz di Wisma Atlet itu berapa hari, Kang? Saya masuk 24 September, pulang hari Minggu kemarin, Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 4 kalau nggak salah, 4 Oktober. Kurang lebih 10 hari lah. 10 hari ya, Kang? Ya, kurang lebih 10 hari. Oh, berarti setelah dinyatakan bisa keluar dari Wisma Atlet dan sudah negatif seperti itu hasil swab-nya, itu masih harus karantina mandiri lagi di rumah, Kang? Iya, saya kan hari Minggu itu 2 hari setelah swab kan, swab itu hari Jumat. Hari Minggunya sekitar jam 11-an kurang saya dipanggil, Pak, selamat, Bapak termasuk yang hasil swabnya negatif, kata suster yang biasa di lantai 28 itu. Saya bilang alhamdulillah. Terus saya tanya kan, terus apa yang harus saya lakukan ketika saya pulang nanti? Apakah saya udah bisa beraktivitas normal seperti biasa atau seperti apa? Lalu dia bilang, Bapak kalau pulang nanti tetap isolasi mandiri dulu, selama minimal seminggu, katanya gitu. Ya udah, saya bilang siap lah gitu. Jadi pulang ke sini ya tetap isolasi mandiri kayak biasa aja gitu. Ya masuk kamar udah, paling kalau keluar kamar tuh kalau mau ke WC, misalnya kalau mau makan gitu kan, itu aja paling, sama mau berjemur di sini. Itu aja sama seperti biasa di Wisma Atlet.
Nah, dari pengalaman Kang Aziz positif COVID-19 nih Kang, apakah sebelum-sebelumnya itu Kang Aziz sudah menerapkan protokol kesehatan COVID seperti memakai masker, cuci tangan, seperti itu Kang? Alhamdulillah sih saya selama ini ya ikhtiarnya itu saya ikutin anjuran pemerintah ya, memakai masker, menjaga jarak gitu kan, terus cuci tangan pakai sabun, terus kalau misalnya pulang dari kantor saya langsung mandi, nggak kumpul sama anak-anak terus something nggak, tapi lepas dulu semua baju, mandi baru bisa gitu. Seperti itu sih yang udah saya lakuin sih. Cuman ya namanya COVID kan nggak bisa milih saya. Iya. Nah, kan ada dua tipe orang nih yang menyikapi COVID-19 ini sendiri. Ada yang panik berlebihan, ada yang nggak pernah keluar rumah. Kalau keluar rumah, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya, social distancing. Ada juga orang-orang yang cenderung slow, cuek gitu Kang. Mau pergi makan ke restoran ya pergi aja, mau kemana ya kemana aja gitu. Nah, menurut Kang Aziz sendiri, sebagai penyintas COVID-19, itu sebaiknya sikap orang-orang terhadap COVID itu harusnya bagaimana Kang? Ya kalau saya sendiri sih itu kalau saya pribadi sih saya lebih menganjurkan untuk selalu ikut protokol COVID ya. Dimanapun mau makan juga nggak apa-apa sih sebenarnya makan gitu kan, makan di luar ya, tapi dengan tetap ya ikuti anjuran protokol COVID gitu. Ya tetap pakai masker ya, kalau makan ya nggak pakai masker gitu kan, nggak mungkin lagi pakai masker makan kan nggak masuk tuh makanannya. Ya paling ya kalau saya saran saya sih ya sesuai yang Pak Rektor sampaikan, iman, imun, sama aman. Jadi kalau yang iman itu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, itu penting. Itu penting yang saya rasakan ya mungkin jadi lebih semangat gitu ya kalau beribadah itu. Terus imun tuh olahraga teratur, istirahat cukup, tidak panik, sama makanan bergizi. Ya makanan bergizi disesuaikanlah dengan masing-masing, nggak harus makanan yang mewah tapi cukup secara gizi seperti itu. Sama aman itu ya memakai masker, menjaga jarak, terus hindari kerumunan, sama mencuci tangan pakai sabun. Iya. Tadi Kang Aziz juga menyebutkan salah satu kegiatan selama di Wisma Atlet itu ada olahraga Kang. Nah, olahraga yang seperti apa tuh Kang yang dilakukan pada saat di Wisma Atlet? Kalau saya sih yang saya laksanakan itu biasanya di rooftop. Saya di lantai paling atas, kan di Tower 7 itu ada 30 lantai. Nah, di 30 itu di atasnya kan ada tuh rooftop. Di situ saya sama teman, kebetulan ada teman sekantor juga yang masuk, selang 2 hari lah saya masuk. Jadi selama masuk itu ya udah jalan-jalan situ, jalan-jalan berapa kali gitu, bolak-balik situ, sama berjemur di situ setiap jam antara jam 8 sampai jam 10 lah. Sama ada juga di situ yang biasanya senam sekitar jam sama sih, tapi di lantai 16, jadi ada senam juga gitu seperti itu. Kalau saya sih lebih cenderung karena rame yang di lantai 16, saya cenderungnya ke yang paling atas, jalan, lari-lari kecil, sama berjemur seperti itu. Kalau yang pelaksanaan aktivitas di luar ruangan ya seperti itu yang saya lakukan gitu. Kalau di kamar ya paling saya sempet ya bikin tulisan aja sih, tulisan di fanpage Facebook gitu kan, saya bikin aja sampai hari ketiga. Nah sisanya ya saya bikin daily vlog sampai saya pulang gitu. Itu aja sih yang saya lakuin. Sama jadi atlet olahraga papan penggilesan, tiap hari nyuci gitu tiap hari. Karena sesuai saran senior, kita harus bangga katanya masuk Wisma Atlet, karena belum tentu setiap orang masuk Wisma Atlet, jadi nikmati aja di situ. Jadi pokoknya sebahagia mungkin di situ. Datang situ bukan untuk nggak sembuh, tapi pengen sembuh.
Jadi gimana caranya? Ya sudah, nikmatin aja. Bahagia, happy, bersyukur, udah gitu aja. Bersyukurnya saya share ya via daily vlog itu. Nah, untuk yang senam tadi nih Kang, kan itu beramai-ramai Kang. Berarti tetap memakai masker, jaga jarak gitu Kang? Oh iya, kalau itu tetap kalau itu tetap jaga jarak, ya jaga jaraknya sesuai lah sekitar 2 meteran lah gitu. Cuma karena terlalu padat saya juga agak khawatir sebenarnya itu cuma sekali aja. Kalau yang lain kan sering di situ. Dan saya juga nggak olahraga berlebihan sih. Secukupnya aja, secukupnya sesuai dengan kadar usia. Nah, untuk makanan dan snacknya nih Kang, itu apakah diantar ke kamar masing-masing setiap waktu makan atau bagaimana Kang? Kalau makanan itu kan dia jadi ada tempat. Jadi kita tuh di tiap lantai itu ada namanya poliklinik lah. Tapi bukan poliklinik yang sesuai gambaran kita. Ini polikliniknya seperti kamar-kamar cuma dijadiin poli gitu. Iya. Itu di situ kan di depan tuh ada disimpan meja. Nah, makanan itu disimpan di situ, nggak diantar ke kamar. Kalau gitu kita manja nggak bakal sembuh. Yeah. Jadi disimpan di situ. Misalnya pas mau biasanya sih setelah tensi datangnya. Jadi kalau misalnya tensi pagi, selang sekitar 30 menit ada gitu. Ya ini makanan ada, silakan ambil. Ini snack ada, silakan ambil. Kalau snack kan biasanya jam 9. Yeah. Kalau makanan kan antara jam 6:30 sampai jam 7 datangnya, terus sama jam 11:30 gitu, terus malam sekitar jam 6:30. Seperti itu kalau makanan. Kalau misalnya bosen Kang sama makanan yang ada di sana, terus pengen pesen lewat ojek online gitu Kang, apakah diperbolehkan Kang di sana? Diperbolehkan sekali, malah saya hari pertama apa hari kedua gitu, kan saya banyak yang ngubungin, baik senior, junior, sama saudara, terus bilang, apa sih yang kerasa? Saya bilang, kerasanya pengen bakso, saya bilang. Itu satu hari dikirimin dua porsi bakso gitu. Itu sama hari berikutnya juga ada yang ngirim bakso lagi, sama nasi padang tuh. Bayang nggak itu? Kayaknya saya nggak makan ya. Ya udahlah, selagi nikmat makan, kita paksa. Jangan misalkan kita misalnya nih masih agak pahit, tapi ada rasanya nih, udah kita paksa aja habisin. Jangan misalnya kita dimanja, penyakitnya dimanja nih, aduh saya nggak enak, udah nggak dihabisin. Kalau sehari pertama sih memang kerasa nasi tuh kayak hambar banget gitu, baru cuman setengah saya dari pagi sampai malam tuh yang saya makan, cuma setengah yang habis. Itu hari pertama. Berarti itu diantar sampai ke lobi gitu ya Kang? Oh jadi kalau itu, jadi gini, kalau untuk paket, kebetulan selama di sana saya termasuk orang yang selalu dikirimin paket tiap hari. Bukan karena saya yang pesan, tapi memang kiriman dari seluruh orang-orang baik yang bantu saya, termasuk ke rumah juga. Itu menjadi aktivitas tersendiri bagi anak-anak dalam satu hari menerima 2-3 paket gitu. Jadi kalau misalkan di sana itu kan di depan tower kami, tower 7 itu ada pos 7 namanya, pos yang dijaga sama TNI. Nah, biasanya para pengantar itu mau paket dalam bentuk barang atau makanan, itu lewat situ. Dia kasih didata, kalau misalkan yang bawa senjata tajam, terus tali tambang itu biasanya dikeluarin tuh, nggak boleh, karena takutnya kalau tali tambang kan sebetulnya kalau tujuan di sini waktu di Wisma Atlet itu buat jemuran. Kalau sama TNI mungkin dipikirnya buat bunuh diri kan. Saya juga sempat dikirimin tuh sama Sandra Angkatan 43 sekarang di Rocan, kirim kelapa, ada kelapanya tuh ada 4, satu yang sudah dibuka tinggal airnya doang, sama garam Himalaya tuh. Nah dia tuh ngasih sendok, gelas, sama pisaunya tuh nggak bisa diambil sama TNI karena termasuk barang terlarang gitu kan, takutnya disangka mau bunuh diri kan saya. Nah itu di bawah, kalau makanan itu di bawah. Jadi sebetulnya di sana itu pengiriman diperbolehkan. Kalau sifatnya makanan atau yang tidak tahan lama itu kita ambil langsung ke bawah. Nanti kan kita ke tempat ada penyimpanannya tuh, ada tower 7, ada tower 4. Di situ nanti diarahin
tinggal kita nanti minta kalau seandainya kita yang pesen gitu, atau misalnya ada yang mau ngirim ke kita sampaikan, tolong fotokan barangnya seperti apa, disimpannya di mana, jadi kita gampang nyarinya. Saya sempat hari pertama itu dikirim sama Teh Neni yang ketua yayasan, itu dikirim madu sama jus. Karena saya nggak tahu alur pertama di situ, jadi saya carinya malam. Dan sampai saya pulang ke sini itu paket nggak ada. Jadi si paket itu memang kalau yang sifatnya sementara tuh nggak tahan lama, harus kita yang ke bawah langsung. Kalau yang biasa barang-barang itu sebenarnya ada waktu-waktu tertentu yang bagian yang nganterin makan itu sekalian nganterin paket, biasanya seperti itu. Baik, jadi proses dari Kang Aziz dinyatakan positif COVID hingga dinyatakan negatif itu berarti butuh berapa lama ya, Kang? Dinyatakan positif ya kurang lebih 11 apa 12 hari lah. Kan tes swabnya kan tanggal 21 ya. Hari Rabu tanggal 23 tuh udah positif. Nah sebenarnya kalau ngitungnya itu, kalau dari orang-orang yang Satgas itu ngitungnya dari ketika kita diambil sampel. Berarti kalau misalnya dari hari Senin sampai ke hari Minggu ya kurang lebih antara 2 minggu. Saya 2 minggu lah sampai ke negatif kembali. Ya. Selanjutnya nih Kang, apa pesan Kang Aziz untuk orang-orang di luar sana? Bagaimana caranya biar terhindar dari COVID-19 dan apabila terjangkit begitu Kang, gimana tipsnya untuk bisa sembuh dan sehat kembali? Pesan saya ke seluruh kawan-kawan, silakan aja nggak percaya COVID nggak apa-apa. Cuman saya sarankan untuk menghindari COVID itu 3I, iman, dan man. Iman tadi suruh menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Imun, olahraga teratur, istirahat cukup, terus tidak panik, makanan bergizi, suplemen makanan juga penting sama vitamin. Terus aman, yang aman itu yang seperti biasa disampaikan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan kalau misalkan kita pulang dari kerja, segera lepas pakaian kita, mandi, baru kita bisa berkumpul sama keluarga. Terus kalau kena gitu ya, kalau kena sih prinsipnya kita tetap positif bahwa COVID ini adalah ujian dari Tuhan. Jadi kita jalanin, kita nikmatin, kita syukuri, kita berpikir positif bahwa ini semua akan segera berakhir. Tetap bahagia, ya nikmatin sajalah. Nikmatin bahwa kita akan sembuh, seperti itu. Nah, COVID-19 ini kan buruk ya Kang, stigma masyarakat. Jadi berdasarkan berita yang saya baca itu banyak orang yang positif COVID itu cenderung dijauhi lingkungannya, dikucilkan seperti itu Kang. Nah, apa yang membuat Kang Aziz ini mau terbuka dan mau berbagi informasi dengan kami gitu Kang, terkait Akang yang pernah positif COVID-19? Iya, terus terang sekarang pun pas saya kesini, saya dapat ngobrol nih dari istri ini, jadi belum cerita kemarin-kemarin. Jadi alhamdulillah saya ketika pertama dapat informasi positif, saya langsung lapor RT. Dan ketika lapor RT itu tanggapannya positif, karena tidak semua RT juga kayak gitu. Masih banyak juga RT yang peduli amat, malah wah ini mah aib gitu buat ruangan kampung kita misalnya. Kalau saya alhamdulillah sih sampein ke RT bilang gini, Pak Ajis, gimana kalau Pak Ajis saya sarankan ke Wisma, Pak Ajis gak usah mikirin keluarga, istri dan anak-anak, biar masalah kebutuhan mereka sehari-hari kami yang pikirkan. Dan itu jangan jarang gitu seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya udah saya bisa datang ke sana, ya saya berazam aja dalam hati, udah ada Allah yang jaga, insya Allah istri sama anak-anak saya bakal
ada yang jaga. Seperti itu aja sih saya. Saya soalnya diceritain istri ini baru-baru aja pas saya nyampe gitu. Jadi kan di sini tuh ada urunan untuk bantu kami gitu ya, tiap hari gitu. Nah, ada aja nih warga nyeletuk. Kenapa sih kita harus nyumbang sama orang kaya? Kan dia kaya katanya. Terus dia udah ada yang bantu, paket datang tiap hari. Iya. Ngapain kita dibantu? Untungnya ibu itu yang sering ngasih makanan itu ya ini juga ngerti juga, ya percuma kaya katanya, duit banyak tapi nggak bisa beli kemana-mana karena nggak bisa keluar, nggak boleh keluar, gimana coba mau makanan katanya, kan nggak boleh sama PRT pesan-pesan nggak boleh, itu juga datangnya kan yang mesen misalnya minta dikirimin kan nggak juga gitu, seperti itu sih sebenarnya. Memang masih ada stigma. Sama satu pengasuh saya juga ditakut-takutin tuh sama tetangganya, jadi jangan dulu ke rumah itu tuh masih COVID katanya. Pokoknya banyak lah, masih stigma negatif tuh ternyata masih ada di masyarakat gitu. Kalau saya sih ya nikmatin aja. Kalau kenapa saya mau terbuka, saya nggak mau jadi orang egois. Iya, betul. Nggak mau jadi orang egois, nggak mau kan saya gaul tuh sama orang banyak gitu. Kalau misalkan saya nggak ngomong, saya pendam sendiri, kalau orang ada yang kena dengan gejala seperti saya, nanti gimana ngelacaknya? Kalau saya pokoknya rinciannya seperti ini, saya sampaikan juga pas di Wisma Atlet, saya seperti ini. Yang kena sebelumnya ini. Nggak tahu saya ada kontak erat sama beliau apa enggak, saya nggak tahu gitu. Cuma yang saya rasakan gejalanya seperti ini. Seperti itu aja, saya terbuka aja. Karena intinya saya nggak mau orang lain sama seperti saya gitu. Itu aja sih. Jadi kerjasama lingkungan itu berdampak sangat positif ya Kang? Alhamdulillah. Ya saya pun jadi tenang. Tanda petik liburan di Wisma Atlet. Oh ya, satu lagi itu berarti perasaan hati yang baik, yang senang gitu, itu juga berpengaruh sangat baik buat imun ya Kang? Iya, korelasinya sangat positif. Jadi ketika perasaan kita senang, kita bahagia, kita positif menyikapi penyakitnya ini, ya kita jalanin dengan riang, ya alhamdulillah gitu. Jadi kan banyak juga perhatian nih, jadi bentuk supporting baik moral maupun material dari Akang Teteh Rai lah gitu kan, dari alumni banyak juga. Nah ini Jis mau sembuh saya gini caranya, ada yang ngirim minyak kayu putih, ada yang ngirim madu saya sampai banyak. Nah yang paling penting dulu saya tuh ditelepon sama Kang Aceh, diteleponnya, maneh kalau tanggal 5 Oktober nggak keluar dari Wisma Atlet, belegug ya katanya. Gitu. Jadi saya termotivasi gitu. Gimana caranya? Pokoknya saya cepet sembuh nih, jangan sampai dibilang belegug sama Kang Aceh gitu kan. Seperti itu ya. Ya lumayan sih. Jadi yang lucu, kita jangan sampai sedikit aja gitu ada yang negatif, itu bisa nimbulin ke diri itu jadi sama gitu korelasinya. Sama saya juga mungkin karena istri di swab misalnya kan sama anak-anak hari Senin misalnya, sampai saya di sana tuh tiap hari nanyain kan nggak keluar, kan ditanyain juga sama teman-teman nih, gimana anak istri udah keluar swabnya belum. Itu kan kepikiran sebetulnya. Itu ngaruhnya ke tensi saya. Tensi saya di 4 hari apa 5 hari sebelum pulang tuh tinggi terus sampai tembus 160. Itu saya pertama kali itu 160, nggak turun sampai pulang. Giliran saya dibilangin negatif hasil swabnya, tiba-tiba jadi 133. Ternyata benar ngaruh pikiran itu. Pokoknya jangan sampai inilah negatif pikiran tuh nyahkan aja. Anggap aja nggak ada gitu. Kita nikmatin aja, kita anggap liburan, dinikmatin lah pokoknya. Baik Kang Aziz, terima kasih kesediaannya untuk berbagi informasi dengan kami. Ceritanya juga menarik dan insya Allah bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Kang, sehat selalu ya Kang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, itu tadi perbincangan dengan Kang Aziz, seorang penyintas COVID-19 yang telah sembuh. Semoga dapat menambah informasi dan makin memotivasi kita semua untuk menerapkan protokol COVID-19 dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga alam untuk bumi yang lestari.